Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi farmakologi 1 kita dengan materi antibiotika. Kita mulai dengan definisi antibiotika oleh Fleming pada tahun 1889. Antibiotika merupakan senyawa aktif yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup untuk memusnahkan mikroorganisme lainnya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Ya, jadi ada semacam senyawa aktif yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian oleh Turpin dan Velu pada tahun 1957, antibiotika adalah semua senyawa kimia yang dihasilkan oleh organisme hidup atau yang diperoleh melalui sintesis yang memiliki indeks kemoterapi tinggi yang manifestasi aktivitasnya terjadi pada dosis yang sangat rendah dan secara spesifik melalui inhibisi proses penting pada virus, mikroorganisme atau berbagai organisme bersel majemuk. Ya, seperti itu. Kemudian dan pada awalnya antibiotika ini diperoleh secara alamiah, ya, tapi seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, maka kemudian kita bisa mendapatkan senyawa antibiotika ini melalui proses semisintetik dan proses sintetik, ya, melalui reaksi-reaksi kimia yang kemudian dilakukan di dalam laboratorium, ya, seperti yang terjadi pada antibiotika penisilin. Nah, seperti diketahui bahwa penisilin ini merupakan penemuan pertama dari golongan antibiotika yang dilakukan oleh Alexander Fleming yang secara tidak sengaja, ya, menemukan antibiotika penisilin ini. Dan setelah diketahui struktur dasar dari penisilin ini adalah 6 amino penisilinat, ya, atau 6 APA. Nah, sehingga dengan mengetahui struktur dasar penisilin ini, ya, secara alamiah ini, maka kita bisa mensintesis senyawa penisilin ini dengan yang tadi, ya, dengan menggunakan reaksi-reaksi kimia. Jadi tidak perlu lagi kemudian kita mengambilnya secara alamiah. Nah, definisi-definisi tersebut tadi sehingga akan menempatkan antibiotika itu sebagai obat kemoterapi, ya. Senyawa antibiotika yang lainnya itu juga bisa berkhasiat sebagai antivirus, ya, seperti rifampicin, kemudian yang bisa berkhasiat sebagai antiparasit yaitu paromomicin, dan anti jamur yaitu grisofulvin dan amphotericin B. Nah, sedangkan antiseptika adalah senyawa yang mampu memusnahkan mikroorganisme atau menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme itu secara spesifik, ya, atau tidak spesifik. Namun diketahui bahwa toksisitasnya itu tidak memungkinkan untuk pemberian secara sistemik, ya. Jadi hanya diberikan secara lokal, ya, antiseptika. Nah, antibiotika ini harus bisa diabsorpsi dan distribusikan, ya, di metabolisme dan diekskresikan atau dikeluarkan dari dalam tubuh, ya. Dan juga antibiotika ini harus mampu menghambat dan memusnahkan mikroorganisme di berbagai tempat dalam tubuh serta mempunyai toksisitas yang selektif, ya. Jadi mikroorganisme ini harus mempunyai sifat bakterostatik ataukah bakterisid, ya, sehingga bisa menghambat
pertumbuhan, bahkan bisa memusnahkan mikroorganisme, dan juga dia harus mempunyai toksisitas yang selektif. Jadi tidak semua kemudian organ itu akan dipengaruhi oleh ketoksikan dari antibiotika ini. Nah, adapun pengelompokan dari antibiotika itu sendiri itu dibedakan menjadi 4 pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan secara kimia, yang kedua adalah pendekatan berdasarkan mekanisme kerja, yang ketiga adalah pendekatan berdasarkan manfaat dan sasaran kerja, dan yang keempat adalah pendekatan berdasarkan daya kerjanya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kelompok antibiotika yang berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama adalah antibiotika yang mekanisme kerjanya itu menginhibisi atau menghambat sintesis ataukah mengaktifasi enzim yang merusak dinding sel bakteri ya, sehingga bisa menghilangkan kemampuan berkembang biak atau perkembangbiakan dari bakteri tersebut, sehingga menyebabkan lisis pada dinding sel bakteri. Adapun contoh antibiotika yang termasuk dalam mekanisme kerja ini, yang pertama adalah golongan penisilin, yang kedua adalah golongan cefalosporin, dan yang ketiga adalah sikloserin. Kemudian mekanisme kerja yang kedua adalah antibiotika yang bekerja langsung terhadap membran sel. Jadi antibiotika di sini akan mempengaruhi permeabilitas dari membran sel mikroorganisme sehingga dapat menimbulkan kebocoran dan menyebabkan mikroorganisme tersebut akan kehilangan senyawa intraselulernya ya, sehingga apa yang terjadi jika mikroorganisme itu sudah kehilangan senyawa intraselulernya, maka secara otomatis sel-sel dalam mikroorganisme tersebut akan mati ya. Contohnya di sini adalah golongan nystatin dan golongan amphoterisin B. Kemudian yang ketiga adalah antibiotika yang mengganggu fungsi ribosom bakteri sehingga menyebabkan terjadinya penghambatan sintesis protein yang terjadi secara reversibel ya. Jadi antibiotika ini dia menghambat terjadinya proses sintesis protein. Seperti diketahui bahwa setiap sel atau baik itu mikroorganisme ataupun ataukah makhluk hidup yang multiseluler, proses sintesis protein ini sangat penting dalam menunjang kehidupan dari mikroorganisme ataukah makhluk hidup ya. Nah, sehingga apa yang terjadi jika proses sintesis protein ini dihambat, maka segala proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh itu juga tidak akan terjadi ya, sehingga menyebabkan sel itu akan menjadi mati ya, sehingga menyebabkan makhluk hidup itu akan mati. Nah, contoh di sini adalah contoh obatnya adalah chloramphenicol, kemudian tetracycline dan erythromycin. Kemudian yang keempat adalah antibiotika yang difiksasi pada subunit ribosom 30S yang menyebabkan timbunan kompleks pemula sintesis protein ya, ataukah menyebabkan salah tafsir kode pada messenger RNA sehingga produksi polipeptida menjadi abnormal ataukah ada kecacatan di dalamnya ya. Nah, seperti diketahui bahwa subunit ribosom 30S ini adalah subunit protein yang kemudian berperan dalam proses penyandian kode-kode genetik yang terjadi pada ribosom. Nah, sehingga jika hal ini kemudian dihambat, subunit 30S ini kemudian dihambat, maka akan terjadi salah tafsir dalam kode mRNA yang mengakibatkan kesalahan pengkodean genetik ya, sehingga nanti polipeptida yang dihasilkan dari proses ini itu menjadi ada kecacatan di dalamnya, ada yang tidak cocok dalam pengkodean kode-kode genetiknya ya, sehingga menjadi abnormal. Contohnya di sini adalah golongan aminoglikosida ya, di mana golongan aminoglikosida ini mempunyai
secara mekanisme juga dia membunuh mikroorganisme ya. Jadi tidak sekedar menghambat tetapi dia bisa membunuh mikroorganisme. Kemudian yang kelima adalah antibiotika yang mengganggu metabolisme asam nukleat. Artinya di sini adalah mengganggu proses pembentukan asam nukleat ya. Contohnya adalah rifampisin. Seperti diketahui bahwa asam nukleat itu merupakan unsur penting dalam setiap sel makhluk hidup, tidak terkecuali pada mikroorganisme seperti bakteri, yang dimana jika seorang kemudian mengalami kerusakan pada asam nukleatnya, secara otomatis sel ini tidak akan berfungsi secara baik. Nah, yang kedua adalah kelompok antibiotika yang bekerja berdasarkan manfaat dan sasaran kerjanya. Yang pertama adalah antibiotika yang terutama itu menyerang terhadap bakteri-bakteri kokus, gram positif, dan basil ya, yang bentuk basil. Nah, antibiotika yang tergolong dalam mekanisme kerja ini, dalam golongan ini itu memiliki spektrum kerja yang relatif sempit ya. Contohnya adalah golongan penisilin G, kemudian golongan obat makrolida ya, makrolida, kemudian basitrasin. Artinya dia hanya terfokus pada bakteri dan yang bentuk kokus, gram positif, dan basil, tidak kemudian bisa efektif pada bakteri-bakteri jenis yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah antibiotika yang terutama efektif pada basil aerob ya, gram negatif. Berarti yang bekerja pada bakteri yang bentuk basil ya, batang, dia juga aerobik dan termasuk dalam bakteri aerobik dan gram negatif. Contohnya adalah golongan aminoglikosida dan polimixin. Yang ketiga adalah antibiotika yang secara relatif memiliki spektrum luas ya, yang dimana antibiotika ini bisa membunuh ya atau efektif terhadap bakteri kokus gram positif dan juga basil gram negatif. Nah, ini memiliki spektrum yang luas ya, seperti golongan amoksisilin ya, contoh obatnya amoksisilin, kemudian golongan-golongan cefalosporin, kemudian obat tetrasiklin dan kloramfenikol. Sehingga dalam praktek kliniknya antibiotika yang memiliki spektrum kerja yang luas itu merupakan penanganan pertama ya, yang diberikan kepada pasien yang mengalami infeksi seperti itu, sebelum kita mendapatkan hasil laboratorium yang dimana akan ketahuan ini bakteri apa yang kemudian menginfeksi pasien tersebut. Jadi antibiotika yang memiliki spektrum luas lah yang kemudian digunakan sebagai obat lini pertama pada kasus-kasus infeksi. Kemudian kelompok antibiotika berdasarkan daya kerjanya ya, ini hanya dibedakan menjadi dua saja, yaitu antibiotika yang kerjanya itu menghambat pertumbuhan bakteri, contohnya adalah tetrasiklin dan kloramfenikol. Dan yang kedua adalah antibiotika yang daya kerjanya itu mematikan bakteri atau membunuh bakteri, contohnya adalah penisilin, kemudian aminoglikosida dan rifampisin ya. Jadi sebenarnya antara penggolongan antibiotika berdasarkan mekanisme kerja dan daya kerjanya ini bisa saling berhubungan ya. Seperti diketahui golongan-golongan penisilin ini ya, penisilin kemudian yang menghambat asam nukleat ini adalah antibiotika yang memiliki daya kerja bakterisid. Kenapa seperti itu? Kita bisa melihat ya dari mekanisme kerja penisilin yang menghambat sintesis dinding sel. Artinya jika penghambatan proses sintesis dinding sel itu terhambat, maka bakteri ini tidak akan mempunyai dinding sel ya, sedangkan dinding sel ini merupakan struktur dari pembangun dari sel bakteri ini ya. Jadi jika tidak ada dinding selnya, maka sel bakteri ini tidak akan bisa hidup
seperti itu ya. Jadi bakterinya ini akan mati secara perlahan-lahan. Begitu juga dengan asam nukleat, karena asam nukleat ini merupakan inti dari suatu genetika dari suatu makhluk hidup ya, dimana jika tidak ada asam nukleat ini maka keberlangsungan hidup suatu mikroorganisme tidak akan terjadi ya. Dalam hal ini bakteri itu kemudian bisa mati ya. Berbeda dengan obat-obat yang daya kerjanya itu adalah bakteriostatik ya, contohnya adalah tetrasiklin. Nah, obat-obat yang yang daya kerjanya bakteriostatik ini umumnya adalah dia bekerja pada penghambatan tadi ya, penghambatan subunit 30S ribosom tadi atau 50S ribosom, dan dalam hal ini adalah protein sintesis ya, yang berperan dalam proses sintesis protein ini hanya bekerja, daya kerjanya itu hanya bersifat menghambat ya, atau bakteriostatika. Nah, kemudian kelompok antibiotika berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama adalah golongan beta-laktam. Ya, dalam golongan ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok penisilin, yaitu penisilin G, contohnya penisilin G. Kemudian untuk kelompok sefalosporin ada contohnya adalah cefalotin. Kemudian yang kedua adalah aminoglikosida, contohnya adalah streptomycin. Berikutnya kloramfenikol, contohnya tiamfenikol. Berikutnya kelompok tetrasiklin, contohnya adalah oksitetrasiklin. Golongan makrolida dan antibiotika yang berdekatan adalah eritromisin ya, rifampicin. Kemudian polipeptida siklik, contohnya adalah polimixin. Antibiotika polien, contohnya adalah amphotericin B, dan antibiotika lainnya adalah griseofulvin. Bagaimana prinsip terapi antibiotika yang rasional atau yang betul ya? Nah, seringkali penyalahgunaan antibiotika itu secara luas ya mengandung resiko. Yang pertama adalah kebanyakan antibiotika ini menimbulkan efek samping dan reaksi toksik ya. Kemudian yang kedua adalah hipersensitivitas. Ini dari antibiotika ini dapat diinduksi ya, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai reaksi ringan ataukah yang fatal pada pemakaian berulang antibiotika tersebut. Dan juga flora normal usus sering dimodifikasi sehingga meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya superinfeksi. Nah, sehingga menyebabkan mikroba itu kemudian bermutasi ya, maka muncullah yang namanya mutan mikroba yang kemudian bisa bersifat resisten terhadap antibiotika yang kemudian diberikan secara berulang. Nah, dalam mutan mikroba yang resisten ini sering terseleksi dari populasi bakteri dan merupakan ancaman bagi individual atau epidemiologi suatu masyarakat atau bahkan negara dalam lingkup luasnya ya. Nah, status fisiopatologi pasien ini kemudian seringkali menuntut perhatian khusus pada desain terapi dengan antibiotika. Nah, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti diet ya, terapi lain yang dilaksanakan sejajar ataupun bersama-sama dengan terapi antibiotika merupakan hal-hal yang perlu diperhitungkan pengaruhnya terhadap terapi antibiotika. Nah, jadi untuk pemberian antibiotika itu tidak boleh diberikan secara sembarangan, karena hal-hal yang tadi itu kemudian bisa terjadi ya. Antibiotika itu punya efek samping yang kemudian bisa berakibat fatal jika kita menggunakan antibiotika itu secara terus-menerus ya, sedikit-sedikit menggunakan antibiotika, padahal untuk penggunaan antibiotika sendiri ada indikasi-indikasi penyakit tertentu yang kemudian memang mengharuskan menggunakan antibiotika. Jadi seperti kasus misalnya diare yang kemudian belum berdarah ya, atau apa yang belum sampai pada tahap disentri, tanpa penggunaan antibiotika itu juga bisa sembuh ya, asalkan kemudian kita memperhatikan status elektrolit dan sebagainya, itu kemudian bisa sembuh.
ya, tanpa harus menggunakan antibiotika. Karena kenapa? Penggunaan antibiotika yang terlalu sering itu akan mengakibatkan terjadinya resistensi pada seseorang, ya, sehingga jika sudah banyak obat antibiotika yang resisten terhadap pasien tersebut, maka kita tidak bisa lagi menemukan antibiotika yang kemudian bisa menyembuhkan pasien ini jika semua antibiotika itu sudah resisten, ya. Seperti diketahui bahwa penemuan satu obat saja itu bisa memakan waktu puluhan tahun, ya, sedangkan untuk antibiotika ini memang belum ada lagi penemuan obat yang terbaru dari antibiotika. Kemudian faktor-faktor apa saja yang kemudian diperhatikan untuk menunjang tercapainya sasaran penggunaan antibiotika, ya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan itu antara lain aktivitas antimikrobanya, ya. Jadi aktivitas antimikrobanya kita bisa melihat dari daya kerja, ya, dari daya kerjanya, apakah dia broad spectrum ataukah dia narrow spectrum, misalnya bekerja luas, ya, spektrum kerja luas atau spektrum kerja sempit. Kemudian yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi proses farmakokinetika. Nah, kita harus memperhatikan, ya, pemberian dosis pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada ginjal dan hati, khususnya pada pemberian antibiotika ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah toksisitas antibiotika. Jadi untuk antibiotika itu tidak dipungkiri bahwa punya sifat yang toksik, ya, terhadap pasien, terhadap manusia, ya, yang kemudian paling sering itu adalah nefrotoksik dan hepatotoksik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah reaksi karena modifikasi flora alamiah tuan rumah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan kombinasi antibiotika. Nah, harus kemudian dipertimbangkan apakah memang perlu untuk melakukan kombinasi antibiotika, apakah dengan antibiotika satu saja antibiotika itu tidak cukup untuk menangani kasus infeksi pada pasien ini, ya. Jadi harus kemudian betul-betul dipertimbangkan, ya, adanya kombinasi antibiotika. Kemudian yang berikutnya adalah pola penanganan infeksi, ya. Jadi harus dipelajari dulu infeksinya ini seperti apa, ya. Kemudian biasanya pada saat pasien masuk ke rumah sakit itu para dokter kan sudah punya memang pengalaman, ya, pengalaman dalam hal mengatasi masalah infeksi pada pasien, sehingga pada saat pasien masuk itu dia sudah tahu, oh, ini obat untuk penyakit ini, untuk infeksi ini, untuk infeksi ini. Dan pastinya pada infeksi itu yang paling pertama tadi itu pasti akan digunakan obat-obat yang memiliki spektrum kerja yang luas, karena kita belum mengetahui, ya, hasil laboratorium dari sampel pasien ini bahwa bakteri apa yang kemudian menginfeksi, ya. Nah, jika sudah keluar hasil laboratoriumnya, maka maka dokter itu kemudian sudah bisa menentukan, ya, bahwa antibiotika apa yang paling spesifik untuk infeksi dari pasien ini, karena kita sudah tahu bakteri apa yang menginfeksi. Nah, efektivitas dan efisiensi proses farmakokinetika dari antibiotika. Nah, pemilihan rute pemberian antibiotika itu harus memperhatikan faktor-faktor, diantaranya adalah konsentrasi obat di dalam darah, ya. Kemudian memperhatikan adanya letak atau lokasi infeksi, kemudian tingkat keparahan infeksi, ya. Jika infeksi yang mengancam nyawa, maka lebih baik antibiotikanya diberikan secara parenteral, ya, karena dengan pemberian secara parenteral, misalnya melalui rute intravena atau rute intramuskular, itu akan menghasilkan efek obat yang lebih cepat bila dibandingkan dengan
penggunaan secara oral ya, seperti kita ketahui dan sudah kita pelajari pada proses farmakokinetika bahwa obat yang diberikan secara parenteral itu tidak perlu lagi kemudian melalui proses absorpsi. Berbeda dengan obat yang diberikan secara peroral, ini harus melalui proses absorpsi ya. Jadi ada satu parameter yang kemudian kita hilangkan pada pemberian obat secara parenteral ya. Jadi jika kasus infeksi ini memang betul-betul sudah mengancam nyawa, maka lebih baik kemudian menggunakan antibiotika ini secara parenteral ya. Nah, bisa menggunakan intravena ataukah intramuskular. Bagaimana dengan toksisitas antibiotika ya? Nah, reaksi toksik sebagai akibat penggunaan antibiotika ini berlangsung melalui dua mekanisme ya. Yang pertama adalah reaksi toksik yang berkaitan dengan dosis yang diberikan. Kemudian berikutnya adalah reaksi toksik yang tidak berkaitan dengan dosis yang digunakan ya. Misalnya adalah kejadian terjadinya hipersensitivitas atau alergi dan juga idiosinkrasi dan degenerasi sistem organ manusia ya. Jadi saya banyak menemukan kasus bahwa banyak orang yang menggunakan antibiotika itu dia pasti alergi ya. Jadi sebelum penggunaan antibiotika maka biasa kita lihat dalam di rumah sakit itu sebelum sebelum pasien itu disuntikkan antibiotika maka dilakukan dulu skin test ya. Skin test ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk melihat reaksi tubuh kita terhadap jenis antibiotika yang kemudian nanti kita akan diberikan ya. Jika alergi maka diganti obatnya ya. Jadi dipilihlah antibiotika yang kemudian tidak alergi dengan pasien. Nah, yang pertama adalah toksisitas karena perubahan pada manusia ya. Ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah ekskresi yang dimodifikasi karena adanya faktor genetika ya. Kemudian ada juga defisiensi metabolisme obat ya. Nah, defisiensi metabolisme obat ini jika terjadi maka secara otomatis obat itu tidak dapat dimetabolisme. Nanti juga penurunan metabolisme, maka semakin laju ekskresinya juga akan semakin menurun ya. Jadi laju ekskresi menurun ini akan mengakibatkan terjadinya penumpukan obat di dalam tubuh kita yang justru akan menghasilkan efek toksik. Dan yang ketiga adalah penggunaan obat lain bersama dengan antibiotika ya. Misalnya antasida dari garam-garam, kalsium, magnesium, dan ferrum yang kemudian jika diberikan bersama dengan tetrasiklin ini akan menghambat absorpsi dari tetrasiklin ya, disebabkan karena tetrasiklin ini membentuk kompleks dengan garam-garam tadi ya, garam-garam kalsium dengan garam-garam magnesium dengan garam-garam ferri ya, sehingga absorpsinya menjadi terhambat. Nah, absorpsi menjadi terhambat, secara otomatis efek yang kemudian kita inginkan juga menjadi terhambat. Kemudian yang kedua adalah pada kasus insufisiensi ginjal atau hati, maka perlu diadakan perubahan dosis atau dosage adjustment ya, untuk mencegah reaksi toksik karena adanya dosis yang berlebihan ya. Jadi pada pasien-pasien yang kemudian mengalami kerusakan ginjal atau hati, memang kemudian kita harus melakukan penyesuaian dosis ya. Artinya dosis yang biasanya dosis lazim yang untuk orang dewasa misalnya diberikan misalnya 500, maka kita harus turunkan ya, karena proses metabolisme itu pasti akan mengalami penurunan atau defisiensi tadi ya. Terjadi defisiensi metabolisme obat ya jika pasien ini memiliki riwayat atau memiliki insufisiensi ginjal. Juga begitu juga dengan hati. Kemudian kloramfenikol yang diberikan bersama barbital ya, di mana tolbutamid terjadi kompetisi untuk konjugasi di hati. Nah, reaksi yang terjadi karena modifikasi flora alamiah manusia. Nah, bila suatu flora ditekan karena adanya penggunaan antibiotika,
maka organisme lain ini akan berkembang ya. Jadi penggunaan antibiotika yang tidak tepat ini akan menekan pertumbuhan flora ya, menekan pertumbuhan flora normal, yang dimana kita ketahui bahwa flora normal ini justru sangat baik bagi kita ya. Jika tidak ada flora normal ini juga nanti proses keberlangsungan fisiologis di dalam tubuh juga itu kadang kemudian menjadi terganggu. Nah, akibat penggunaan antibiotika secara rutin sering ya tanpa adanya indikasi, ini akan mengakibatkan flora normal di dalam tubuh kita ini akan terganggu pertumbuhannya, sehingga menyebabkan bakteri-bakteri jahat ini bisa berkembang dengan baik seperti itu. Nah, perkembangan flora yang resisten ini akan lebih berbahaya dari infeksi semula yang disebut dengan superinfeksi ya, karena flora normal ini juga kemudian memiliki fungsi untuk menekan pertumbuhan dari bakteri-bakteri jahat yang kemudian menginfeksi tubuh kita. Nah, tapi karena perkembangan flora ini kemudian sudah dihambat, maka bakteri-bakteri jahat ini akan berkembang secara merajalela dan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah atau lebih berbahaya dari infeksi semula. Nah, misalnya adalah infeksi fungi yang fatal karena penggunaan antibiotika spektrum luas ya. Kemudian kolitis yang fatal karena penggunaan clindamycin ataukah obat cefalexin ataukah ampicillin yang tidak sesuai dengan indikasi. Kemudian modifikasi flora pada tuan rumah ya dapat menyebabkan gangguan absorpsi vitamin K, sehingga bisa menimbulkan pendarahan pada pasien yang menggunakan antikoagulan oral ya, karena antara vitamin K dengan antikoagulan itu dia saling berinteraksi ya. Jika keduanya ini bertemu, maka akan memperparah kondisi perdarahan. Jadi efek obat dari antikoagulan itu yang awalnya itu bisa memberikan memberikan efek pembekuan darah, itu tidak akan terjadi, sehingga akan menyebabkan pendarahan yang berlebihan pada pasien. Nah, bagaimana dengan kombinasi antibiotika? Nah, kombinasi antibiotika ini bisa kemudian bersifat sinergis ya, bisa juga kemudian bersifat antagonis atau tanpa efek. Nah, yang dimaksud dengan sinergis ini adalah kombinasi antara antibiotika yang satu dengan yang lainnya ini memberikan efek yang saling tolong menolong antara satu ya, sinergis begitu, saling menguntungkan. Sedangkan untuk antagonis ini dia akan saling mematikan efek seperti itu ya. Jadi antara obat yang satu ini akan mematikan efek obat yang lain seperti itu. Jadi kerjanya antagonis. Nah, untuk kombinasi antibiotika bakteriostatik dan bakterisid ini sering terjadi efek yang antagonis ya. Sedangkan untuk kombinasi antibiotika bakterisid dan bakterisid lainnya ini akan menghasilkan efek kombinasi yang sinergis ataukah efek aditif. Nah, kombinasi obat yang dapat dibenarkan itu yang pertama adalah memberikan kombinasi sinergis terhadap mikroorganisme penyebab infeksi. Kemudian kombinasi juga dapat mencegah resistensi pada mikroorganisme. Kemudian kombinasi juga perlu pada awal penanganan infeksi yang sangat mengancam nyawa pasien dan penyebab infeksi itu belum diketahui, dan jika terjadi infeksi yang majemuk. Nah, antibiotika berdasarkan daya kerjanya, contoh dari antibiotika sifat bakterisid itu yang pertama adalah penisilin ya, cefalosporin, aminoglikosida, polymyxin B, colistin, vancomycin, bacitracin, sikloserin, heksamin, dan rifamycin. Sedangkan untuk antibiotika yang bersifat bakteriostatik contohnya adalah tetrasiklin, chloramphenicol, erythromycin, lincomycin, spektinomycin, sulfonamida, trimetoprim, dan nitrofurantoin. Nah, bagaimana dengan kegagalan terapi antibiotika ya?
Jadi terapi antibiotika itu dinilai gagal ya bila tidak berhasil menghilangkan gejala klinik atau infeksi kambuh lagi setelah obat itu dihentikan. Ya, jadi tidak dapat menghilangkan gejala klinik ataukah infeksi menjadi kambuh ya setelah obat itu dihentikan. Nah, apa yang menyebabkan kegagalan terapi antibiotika ini? Yang pertama adalah salah memilih antibiotika. Ya, jadi pemberian antibiotika yang tidak tepat ini akan mengakibatkan terjadinya kekambuhan, bukan kekambuhan ya, tapi infeksi yang terjadi itu tidak akan sembuh. Dan salah pada pemberian dan penggunaan. Ya, jadi untuk penggunaan antibiotika ini memang harus betul-betul diperhatikan. Ya, jadi jangan kemudian melewatkan satu waktu pun ketika kita lagi diterapi dengan antibiotika. Ya, jadi misalnya antibiotikanya ini diberikan 2 kali sehari ya per 12 jam, berarti per 12 jam itu kita harus mengkonsumsi antibiotika tersebut ya. Karena jika tidak kemudian kita mengkonsumsinya, maka infeksi yang terjadi pada tubuh kita itu tidak akan sembuh-sembuh ya, bahkan akan menyebabkan terjadinya resistensi ya, karena kita salah kemudian dalam penggunaan antibiotika tersebut. Kemudian antibiotika yang antibiotika di mana terjadi kesalahan dalam memilih terapi antibiotika ini disebabkan karena antibiotika yang salah sasaran ya, tidak sesuai dengan indikasi. Bisa juga karena antibiotika yang diberikan untuk demam tanpa adanya paparan infeksi mikroorganisme. Jadi hanya demam biasa tetapi diberikan antibiotika. Nah, itu tidak tepat ya. Jika memang terindikasi adanya infeksi, ini kemudian kita bisa memberikan antibiotika. Kemudian menggunakan antibiotika yang tidak aktif secara in vitro atau tidak mampu mencapai sarang infeksi ya. Jadi jika tidak mampu mencapai tempat atau lokasi infeksi, ya berarti antibiotikanya tidak bisa memberikan efek ya. Tidak memberikan efek berarti tidak infeksi yang kemudian terjadi tidak akan bisa disembuhkan. Kemudian menggunakan antibiotika yang toksik ya. Berikutnya adalah menggunakan antibiotika yang mahal walaupun yang tersedia itu yang murah dan efektif ya. Nah, salah pemberian dan penggunaan bisa terjadi pada dosis yang keliru ya. Misalnya dosis lazimnya tidak sampai seperti itu. Jadi kalau dosisnya tidak sampai ya secara otomatis pasti tidak bisa kemudian memberikan efek ya, tidak bisa membunuh bakteri tersebut. Kemudian rute pemberian yang tidak sesuai ya, kemudian jangka waktu pemberian yang tidak cukup. Jadi misalnya untuk antibiotika kan secara oral itu minimal penggunaan itu adalah 4 hari ya. Jadi di bawah itu tidak dibolehkan. Jadi dalam penggunaan antibiotika minimal 4 hari, 5 hari ya, seperti itu. Di bawah itu tidak dibolehkan karena bisa saja akan menyebabkan terjadinya resistensi antibiotika. Kemudian gagal mengenal kejadian toksik dan tidak memodifikasi dosis ya. Ini harus betul-betul diperhatikan sekali pada pasien yang mengalami kasus insufisiensi ginjal dan hati. Kemudian mengganti antibiotika tanpa adanya indikasi yang tepat ya. Kemudian berikutnya adalah kepatuhan pasien pada dosis itu tidak tercapai ya. Jadi faktor yang paling menentukan juga dalam tingkat kesuksesan suatu terapi dengan obat itu adalah tingkat kepatuhan pasien. Jadi kalau pasiennya tidak patuh dalam minum obat, maka suksesnya terapi obat itu kemudian kita tidak bisa capai. Nah, resistensi bakteri untuk
antibiotika ya. Jadi tadi sudah dijelaskan banyak hal tentang apa-apa saja yang terkait dengan salah pemilihan antibiotika ya, kemudian terkait dengan salah penggunaan antibiotika. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya resistensi bakteri untuk antibiotika. Nah, apa yang dimaksud dengan resistensi? Ya, resistensi itu adalah ketahanan mikroba terhadap antibiotika tertentu. Jadi dengan penggunaan obat yang sama, maka mikroba itu kemudian tidak bisa lagi kemudian dihambat ataukah dibunuh ya, karena dia sudah memiliki ketahanan, sudah memiliki benteng pertahanan terhadap obat yang antibiotika yang diberikan ya, sehingga infeksi yang muncul itu kemudian tidak bisa hilang. Nah, apa saja yang termasuk dalam resistensi bakteri ini? Yang pertama adalah resistensi alamiah, kemudian resistensi kromosomal dan resistensi ekstra kromosomal. Resistensi alamiah ya. Mikroba ini kemudian tidak peka terhadap antibiotika tertentu karena mikroba secara alamiah tidak dapat diganggu oleh antibiotika tersebut ya, karena tidak ada reseptor yang cocok atau dinding sel mikroba tidak dapat ditembus oleh antibakteri. Seperti itu. Jadi resistensi alamiah ini terjadi karena antibiotika itu tidak memiliki reseptor yang cocok untuk bisa bekerja dan juga tidak dapat menembus dinding sel bakteri. Contohnya adalah anti jamur nystatin dan amphotericin yang tidak bekerja pada bakteri karena bakteri tidak mempunyai sterol di membrannya ya. Jadi otomatis ya tidak bekerja ya. Nystatin itu kan anti jamur. Sedangkan pada nystatin ini dia harus terikat dulu dengan reseptor dia harus terikat dulu dengan sterol ya, di mana nystatin ini bekerja dengan mengikat sterol pada membran jamur ya, sedangkan pada bakteri itu tidak mempunyai sterol, jadi tidak akan efektif ya, karena nystatin ini dia menyerang sterol pada membran sel pada jamur. Kemudian dinding sel Pseudomonas tidak dapat ditembus penisilin G dan nitrofuran. Dan berikutnya adalah rifampicin yang tidak dapat menembus membran sel jamur ya, karena itu bukan peruntukannya seperti itu. Antibakteri ya untuk antibakteri, sedangkan untuk anti jamur untuk anti jamur. Bagaimana dengan resistensi kromosomal ya? Resistensi kromosomal ini karena terjadinya mutasi spontan pada gen kromosom ya, di mana kromosom yang termutasi ini dapat berpindah sehingga terjadi populasi yang resisten dan dapat terjadi resistensi silang. Nah, resistensi kromosomal ini dibagi menjadi dua resistensi. Yang pertama adalah kromosomal primer dan yang kedua adalah resistensi kromosomal sekunder. Nah, resistensi kromosomal primer ini mutasi terjadi sebelum adanya proses pengobatan. Sedangkan untuk yang sekundernya mutasi terjadi selama kontak dengan antibiotika. Berikutnya adalah resistensi ekstra kromosomal ya. Yang berperan dalam proses resistensi ekstra kromosomal ini adalah faktor R yang terdapat di sitoplasma. Nah, faktor R ini dapat berpindah dari bakteri satu ke yang lain sehingga dapat terjadi resistensi silang ya. Jadi ada faktor R, bakteri yang satu itu sudah memiliki ya, tapi dia bisa memindahkan faktor R itu kepada bakteri teman-teman yang lainnya ya, sehingga teman-teman bakteri yang lainnya itu juga menjadi resisten. Contohnya ini adalah resistensi bakteri terhadap kanamisin, streptomycin, gentamicin, cephalosporin, tetrasiklin, chloramphenicol, dan ampicillin. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya kejadian resistensi ini? Yang pertama adalah disebabkan karena adanya modifikasi enzim pada sasaran ya.
Kemudian yang kedua adalah terjadinya reduksi pada aktivitas fisiologis yang penting pada target sasaran atau bakteri itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah duplikasi enzim yang merupakan sasaran. Yang keempat adalah pencegahan serangan pada sasaran, dan yang kelima adalah sintesis enzim oleh bakteri yang mampu menginhibisi antibiotika tersebut. Ya, jadi bakteri ini menghasilkan enzim-enzim tertentu yang bisa kemudian menghambat kerja dari antibiotika sehingga antibiotikanya itu menjadi tidak efektif lagi. Nah, yang pertama adalah resistensi karena adanya inaktivasi enzim, ya. Nah, ini bisa terjadi dalam dua hal. Yang pertama adalah inaktivasi dengan penguraian. Nah, contohnya di sini adalah penisilinase, ya, yang kemudian ini adalah enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang bisa memecah cincin beta laktam yang ada pada penisilin, ya, sehingga bakteri-bakteri yang bisa menghasilkan penisilinase ini akan resisten terhadap penisilin, ya, karena dia bisa memecah cincin beta laktam dari penisilin. Kalau cincin beta laktam dari penisilin itu pecah, ya, jadi cincin beta laktam ini ada pada struktur kimia atau rumus bangun dari penisilin, ya. Kalau cincin beta laktam ini pecah, secara otomatis efektivitas dari penisilin itu tidak ada lagi, ya. Jadi tidak bisa kemudian lagi bisa menghambat dinding, tidak bisa menghambat sintesis dinding bakteri, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah inaktivasi enzim dengan substitusi. Nah, contohnya di sini adalah kloramfenikol dengan enzim transasililase dari asetil koenzim A menjadi inaktif. Mungkin materi untuk antibiotika pertama ini kita bisa akhiri dulu, ya, sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke materi tentang antibiotika berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.